Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Wandari, NIM 1912111618 dari kelas 3C akan membacakan tentang mapping stroke. Menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab. Stroke ini penyebabnya yang pertama adanya trombosis cerebral yang meliputi arteriosklerosis, yang kedua hiperkoagulasi pada polisintemia, yang ketiga arteritis, yang keempat emboli. Penyebab yang kedua hemoragik. Penyebab yang ketiga hipoksia umum, seperti yang pertama hipertensi parah, yang kedua cardiac pulmonary arrest, yang ketiga cardiac output turun akibat aritmia. Penyebab yang keempat hipoksia setempat, yang pertama spasme arteri cerebral, yang kedua vasokonstriksi arteri otak. Diagnostiknya, yang pertama angiografi cerebral, yang kedua lumbal scan, yang ketiga CT scan, yang keempat MRI, yang kelima EEG. Penata laksanaannya, yang pertama ada diurete, yang kedua antikoagulan, yang ketiga medikasi antitrombosit, yang keempat manitol, yang kelima respiratori, yang keenam terapi psikis. Komplikasi, yang pertama ada hipoksia cerebral, yang kedua penurunan aliran darah cerebral, yang ketiga embolisme cerebral, yang keempat pneumonia aspirasi, yang kelima ISK atau inkontinensia, yang keenam adanya kontraktur, yang ketujuh tromboflebitis, yang ke-8 abrasi kornea, yang ke-9 dekubitas, yang ke-10 CHF. Perjalanan penyakit, suplai darah ke otak berkurang, yang menyebabkan perfusi cerebral terganggu, yang menyebabkan ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Yang kedua, disfungsi N11, yang menyebabkan kelemahan anggota gerak tubuh, yang menyebabkan gangguan komunikasi verbal. Selanjutnya ada disfungsi N8, N9, dan N12 yang menyebabkan kehilangan fungsi tonus otot fasial, hambatan mobilitas fisik. Diagnosa gangguan komunikasi verbal SLKI. Komunikasi verbal definisi kemampuan menggunakan energi secara efektif dan efisien. Ekspektasi meningkat. Kriteria hasil, yang pertama aktivitas fisik yang direkomendasikan meningkat, yang kedua aktivitas yang tepat meningkat, yang ketiga strategi untuk menyeimbangkan aktivitas dan istirahat meningkat, yang keempat pembatasan energi menurun, yang kelima mekanika tubuh yang tepat meningkat, yang keenam teknik konservasi energi meningkat. Psikinya promosi komunikasi defisit bicara. Tindakan observasi, monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. Yang kedua, monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara. Yang ketiga, monitor frustasi, marah, stres, atau hal lain yang mengganggu bicara. Yang keempat, identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Terapeutik, yang pertama gunakan metode komunikasi alternatif, yang kedua sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, yang ketiga modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan, yang keempat ulangi apa yang disampaikan pasien, yang kelima gunakan juru bicara jika perlu. Edukasi, yang pertama anjurkan bicara perlahan, yang kedua ajarkan pasien dengan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan bicara. Kolaborasi, rujuk ke ahli patologi bicara atau terapis. Diagnosa yang kedua ada gangguan mobilitas fisik, SLKI mobilitas fisik, ekspektasi meningkat. Kriteria hasil yang pertama pergerakan ekstremitas meningkat, yang kedua kekuatan otot meningkat,
Yang ketiga, rentang gerak atau meningkat. Yang keempat, nyeri menurun. Yang kelima, kaku sendi menurun. Yang keenam, gerakan tidak terkoordinasi menurun. Yang ketujuh, gerakan terbatas menurun. Yang kedelapan, kelemahan fisik menurun. Psikinya, dukungan ambulasi. Definisi memfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktivitas berpindah. Tindakan observasi. Yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. Yang ketiga, monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Terapeutik. Yang pertama, fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu. Yang kedua, fasilitasi melakukan mobilitas fisik. Yang ketiga, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Edukasi. Yang pertama, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Yang kedua, ajarkan melakukan ambulasi dini. Sekian, terima kasih.